Ya, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Baik, kita bangkit berdiri sama-sama. Kasih senyum dulu kanan kiri. Sekali lagi katakan shalom. Baik, saya percaya setiap kita dalam keadaan yang baik, penuh sukacita. Hari ini kita sama-sama kembali mau datang dalam hadirat Tuhan. Mari kita mengucap syukur bersama-sama. Ibadah hari ini dilayani oleh Ibu Pendeta Deti Korengkeng. Karena itu mari kita siapkan hati kita sambil kita memuji Tuhan. Allah ditinggikan. Tinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Diagungkan tinggi, biar sangkakala berpuji, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi, Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Kasih Tuhan, kita tabiskan ibadah pagi hari ini. Pertolongan kita adalah di dalam ibadah Minggu Epifania kedua ini, berlangsung di dalam nama Allah, pencipta langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Nas pembimbing diambil dari Yesaya 42 ayat yang ke-6. Aku Tuhan telah memanggilmu untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Untuk menyambut nas pembimbing ini, marilah kita memuji Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus. Tak dapat jalan sendiri.
Jemaat dipersilahkan duduk. Saudara-saudara, hidup kita dipelihara dan dilindungi dalam terang kasih Tuhan. Kasih itu dinyatakan di dalam bentuk hukum sebagai dasar hidup orang beriman. Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40 berkata kepada kita tentang hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan pertama. Dan perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Di dalam kita menjalani hukum kasih itu, kita tidak dapat melaksanakannya dengan sempurna, sehingga kita mudah jatuh dan terjerumus ke dalam jurang dosa yang menyebabkan benci, dendam, iri hati, dan perpecahan. Janji Tuhan akan pengampunan dosa, marilah kita dengar firman Tuhan dari 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9 yang berkata, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Untuk itu marilah kita mengaku dosa kita. Doa pengakuan pribadi. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, kami datang sujud menyembah di hadapan-Mu dan mengaku akan segala dosa dan salah kami, baik secara pikiran, perkataan maupun perbuatan. Kami sadar akan setiap kelalaian dan pelanggaran kami, kelemahan iman dan ketidaksetiaan kami, salah paham, kepentingan diri dan perselisihan, ketertutupan dan ketidakjelasan dalam kesaksian kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Berilah pengampunan dan damai sejahtera, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami, dan barulah hidup kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita masuk di dalam berita anugerah. Berita anugerah Allah terdapat di dalam 1 Yohanes 2 ayat 1 dan 2. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Segala kemuliaan bagi Allah Bapa di surga. Petunjuk hidup baru. Saudara-saudara, kita telah dibebaskan dari dosa kita oleh kasih karunia Tuhan. Maka kita tidak boleh lagi hidup di dalam dosa, melainkan Kristus hidup di dalam kita. Firman Tuhan dalam Galatia 5 ayat 13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan di seluruh dunia. Untuk menyambut petunjuk hidup baru ini, marilah kita memuji Tuhan Yesus jamah. Dosa dan
Jemaat yang Tuhan kasihi, bersama dengan semua orang percaya di muka bumi ini segala waktu dan tempat, marilah kita bangkit berdiri dan mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli, dan masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Tiba saatnya kami mengajak anak-anak sekolah minggu untuk maju ke depan untuk didoakan sebelum mereka masuk ke ruang sekolah minggu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Jawab ya, ya, ya. Berdoa untuk anak-anak sekolah. Kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Bapa Sorgawi, Bapa yang sungguh baik, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama di sini mendoakan untuk anak-anak sekolah minggu di tempat ini. Biarlah Tuhan Engkau yang memimpin dan menuntun mereka untuk mengikuti ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Tuhan berkati satu persatu anak-anak ini Tuhan, agar supaya mereka boleh tumbuh menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang taat, anak-anak yang peduli, dan anak-anak yang bertanggung jawab seperti apa yang Tuhan inginkan bagi setiap anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati juga guru-guru sekolah minggu yang melayani mereka pada saat ini, pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan sehingga dapat melaksanakan tugas dengan baik, tugas mulia yang dari Tuhan untuk selalu menghormati, taat dan setia menurut kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengar sempurnakan doa kami ini yang kami bawakan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Semua katakan amin. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya, oh giranglah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman-Nya. Kita memuji Tuhan, jiwaku terbuka. Terbuka untukmu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan
saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita satu di dalam doa. Ya Bapa, kekasih hati kami Tuhan, Bapa yang berkuasa di sorga dan di bumi, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur kasih dan anugerah Tuhan sehingga kami memiliki waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Tuhan, biarlah Engkau urapi kami satu persatu sehingga firman Tuhan yang akan ditaburkan boleh betul-betul dipahami, kami fokus tenang untuk mendengarkannya suara Tuhan, dan kami boleh pakai untuk melaksanakan tugas-tugas kami di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan bagi hamba-Mu yang tidak berarti apa-apa. Biarlah Tuhan pakai bibir mulut hamba untuk menyampaikan suara hati Tuhan di tengah-tengah jemaat di sini. Terima kasih Tuhan, ampunkan segala dosa, salah kami, kelalaian kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu yang hidup itu. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca bersama-sama firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 1 ayat 19 sampai dengan 28 dengan topik kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri. Kita akan membacanya secara berbalas-balasan. Saya akan mengawalinya dan jemaat sambil berbalas-balasan. Ayat ke-19. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta. Katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau?" "Elia." Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang membaca, mendengar, dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, salam tahun baru. Selamat tahun baru. Apa kabar? Puji Tuhan, Luar biasa. Puji Tuhan, kita sudah tiba di tahun baru dalam kondisi yang baik, sudah tiba di minggu ketiga ya. Dan tentunya di tahun baru ini kita harus lebih siap, lebih baik lagi ke depan. Kita berusaha untuk menjadi lebih baik waktu demi waktu di dalam menjalankan kehidupan kita di tahun yang penuh berkat. Tahun yang penuh berkat bagi anak-anak Tuhan yang taat dan setia sesuai dengan kehendaknya. Ada amin? Baik. Bapak Ibu, barangkali terakhir saya datang ke sini Ibu ya sudah lama sekali. Jadi orang-orang yang saya kenal hanya Ibu, kurang ya, dan Pak Sangeroki. Teman-teman yang, oh ya, Ibu Vivi juga, Ibu Sumanti, Ibu Brampi. Ibu Bram. Orang-orang lama. Ya, kita melihat bahwa perjalanan panjang yang sudah kita lalui, tetapi kita masih tetap di dalam pelayanan Tuhan. Ada amin? Baik, di dalam pembacaan yang sudah kita baca bersama, di sini adalah kesaksian dari Yohanes Pembaptis mengenai dirinya sendiri tentang Yesus.
ketika para imam tanya, "Siapakah engkau?" Dia menjawab tegas bahwa saya bukan Mesias, saya bukan Elia, dan saya bukan nabi yang mereka tunggu-tunggu. Jadi di sini kelihatan dia menyatakan apa fungsinya, apa tugas mulianya yang dari Tuhan, tetapi dia mengakui bahwa bukan dia yang mereka tunggu, bukan dia yang Mesias. Ya, bahkan dia katakan bahwa membuka tali kasut sepatu pun saya tidak layak. Berarti dia mau fokus bahwa bukan dia, bukan dirinya, tetapi Tuhan Yesus yang dimaksud, yang sedang ditunggu-tunggu. Di sini kita melihat bahwa Yohanes memberikan teladan tentang kerendahan hati dan fokus kepada tugas mulianya, misi Allah. Meskipun banyak orang yang mengaguminya, bahkan mengira dia adalah Mesias, dan bahkan mengira dia yang ditunggu-tunggu, tetapi ternyata dengan jujur dan rendah hati dia menyatakan bahwa bukan dia. Jadi dia menandakan bahwa yang ditunggu adalah Tuhan Yesus. Dia saat ini tentunya tidak tergoda dengan popularitas atau ingin dihormati dan hal seperti itu. Ya, kita melihat bahwa dia juga di dalam melaksanakan ini, dia bukan hanya bicara-bicara tentang Tuhan Yesus. Bicara-bicara itu kalau bahasa sekarang mereka sebut omon-omon. Bukan hanya omon-omon saja dia ya. Tetapi nyata bahwa dia tetap taat, integritasnya dan komitmennya kepada Allah. Taat dan setia pada tugas yang diembannya. Ini menjadi teladan bagi kita. Menjadi inspirasi bagi kita di dalam menjalankan tugas-tugas kita di tengah-tengah dunia ini. Tugas-tugas kita tentunya kita mau menjalankan tugas seperti apa yang Tuhan inginkan di tengah-tengah kita. Apalagi di tahun baru, kita mau berusaha memperbaharui. Di tahun baru kita pasti harus lebih siap, lebih baik lagi. Nah, kita melihat bahwa tugas-tugas kita kan bukan semua jadi pendeta. Ada penatua, ada majelis, ada dokter, ya, ada diaken maksudnya, ada dokter, ada guru atau bahkan pengusaha dan lain-lain, lawyer, tetapi kita melakukan dengan jalur-jalur, melaksanakan hal itu profesi kita dengan jalur-jalur yang sudah Tuhan ajarkan, Tuhan tentukan. Tentunya dari mana? Kita selalu membaca Alkitab hari lepas hari, kita tahu apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan setiap kita. Seperti tema, dilayakkan Tuhan Allah untuk tugas mulia. Tugas mulia ini tentunya bukan hanya untuk pendeta, tetapi untuk kita semua sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus di kayu salib. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya di dalam menjalankan apa misi Tuhan di tengah-tengah profesi kita, jabatan kita, kita selalu tergoda dengan popularitas dan pengakuan. Ya, semua orang ingin populer, semua orang ingin dipuji. Itu manusiawi ya katanya. Tetapi kita tetap tahu bagaimana caranya, alurnya di dalam menjalankan hal-hal itu. Seperti apa yang sudah Yohanes teladankan kepada kita, kita tetap harus rendah hati. Rendah hati bukan rendah diri ya. Rendah diri lain. Karena apa? Sekarang, zaman sekarang saya tahu bahwa bukan tinggi hati tetapi percaya diri. Beda dengan rendah hati. Jangan rendah diri. Rendah diri itu enggak confidence ya istilahnya. Jadi memang kita juga lebih harus confidence sebagai anak-anak Tuhan. Kita berani menunjukkan warna kita lah, kira-kira seperti itu. Itu menjadi tantangan di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini. Barangkali banyak orang yang ingin kita diakui. Jadi godaan popularitas, godaan ingin diakui itu selalu ada di kalangan manusia saat ini. Tetapi kalau kita sadar kembali lagi, kita tahu bagaimana menjalankannya. Kadangkala kita tergoda
kalau terlalu dipuji-puji kita tergoda untuk menjadi sombong. Itu juga kan Tuhan tidak inginkan bagi kita untuk jadi sombong. Kemudian tantangan juga di dalam lingkungan di mana kita berada, kita kadangkala ditekan apalagi minoritas ya. Kadang-kadang terasa. Nah, hal-hal seperti ini juga menjadi tantangan bagi kita di dalam menghadapi tekanan-tekanan seperti itu, di dalam kita mempertahankan atau membela iman percaya kita. Tentunya selalu kita harus menghidupkan, meningkatkan iman percaya kita kepada Kristus sehingga kita berani menghadapi tekanan-tekanan yang dimaksud itu di lingkungan-lingkungan. Kadang-kadang orang kalau mendapat tekanan, oh enggak kok, saya kan cuma biasa-biasa aja, saya bukan yang mesti aktif dan lain-lain. Seolah-olah mengundurkan diri dari judge orang bahwa you orang Kristen dan you terlalu ekstrim, seolah-olah seperti itu. Nah, itu tekanan di dalam kehidupan bermasyarakat juga seperti itu ya. Saya rasa kok saya disingkirkan. Ada anak pemudi di gereja kami telepon saya, aduh Bu Pendeta, saya kok rasa sekarang tertekan sekali di tempat pekerjaan. Kenapa? Karena mereka selalu bilang bahwa saya orang Kristen. Jadi tekanan-tekanan yang seperti itu telat sedikit saja dicontreng menjadi kondisi yang tidak baik. Itu juga termasuk tekanan. Saya jawab, kalau mereka koreksi bahwa you terlambat, you bikin datang lebih awal dong, ya kan? Kalau mereka bilang kok orang itu cemberut aja, tidak ramah, ya kita bikin kita ramah. Itu kan menutupi aja. Toh ramah nggak bayar kan? Kita senyum kepada semua orang, itu juga menyenangkan hati kita. Jadi ini tekanan-tekanan yang dapat kita atasi dengan lembut tentunya. Ada amin? Nah, di dalam pergaulan juga tekanan-tekanan seperti itu kita rasakan apabila kita tersinggung dengan orang lain. Kita membuat orang lain tersinggung. Kadang-kadang orang kita malas mau bilang maaf gitu. Nggak sengaja dengan muka cemberut. Oh, nggak sengaja, tapi maaf ya, sorry saya nggak sengaja. Kan itu juga tidak mahal ya untuk kita lakukan. Di tengah-tengah kita menunjukkan diri bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan. Kemudian ada poin juga fokus pada misi Allah. Menjaga fokus di dalam panggilan Allah seringkali menjadi tantangan di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kadang-kadang kita terlalu sibuk, apalagi jadi manajer atau jadi ya punya jabatan, terlalu sibuk sehingga tidak melupakan fokus kita kepada menjalankan misi Tuhan. Misi Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, kita semua sebagai anak Tuhan, kita punya tanggung jawab di dalam misi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kesibukan-kesibukan kadang-kadang mengakibatkan, aduh kita sudah kurang waktu untuk bersekutu. Saya ikut persekutuan doa di sana tetapi selalu absen, jarang datang. Itu artinya lupa fokus kepada Allah. Tugas yang dilayakkan Allah, tugas mulia kita sampingkan. Kemudian ada tantangan juga di dalam memberikan kesaksian yang benar. Maaf ya, saya nggak bawa USB jadi nggak bisa tampilkan poin-poin yang dimaksud, tantangan-tantangan tadi ya. Yaitu tantangan pertama, godaan terhadap popularitas dan pengakuan. Kemudian tekanan dari lingkungan. Dan ketiga, fokus kepada misi Allah. Keempat, memberikan kesaksian yang benar. Kesaksian yang benar ini memang sulit, tidak mudah untuk kita lakukan. Seperti tadi, tekanan dari lingkungan. Saya tidak berani berbicara tentang Allah, tentang Yesus Kristus di tengah-tengah orang-orang yang kelihatan mukanya serem, lihat ke saya gitu loh. Jadi responsnya negatif, saya takut menyebut nama Tuhan Yesus. Tapi itu iman percaya kita, Tuhan Yesus
yang memimpin saya di dalam melakukan tugas-tugas ini. Jadi kita memberikan kesaksian benar. Kita tidak memaksakan si A, si B, orang-orang di lingkungan kita, ayo masuk gereja, masuk Kristen, bukan begitu. Tetapi kita tampilkan kesaksian bahwa inilah saya sebagai anak-anak Tuhan. Kesaksian yang benar. Hal-hal kecil juga di dalam kesaksian yang benar, yaitu kita melakukan hal-hal yang benar. Kejujuran, keadilan, ya, kepedulian, dan lain sebagainya. Yang Tuhan inginkan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Beberapa pesan-pesan yang dapat kita sampaikan, yaitu kerendahan hati. Ya, seperti Yohanes tunjukkan kepada kita bagaimana kita hidup dengan kerendahan hati dan tidak mengambil kemuliaan seolah-olah kita, mengandalkan kita, seolah-olah kita yang mampu gitu loh. Padahal dari Tuhan semuanya. Itulah kira-kira yang dapat kita ambil dari kesaksian Yohanes tentang kerendahan hati. Saya pernah pengalaman di dalam satu persekutuan doa, ada beberapa orang yang mantan manajer dari satu perusahaan besar. Kemudian dia ikut persekutuan. Satu waktu kita bikin acara yang lebih luas lagi, jadi banyak orang yang datang. Kemudian Ibu Pendeta memanggil dan mengenalkan dia kepada jemaat. Bapak Ibu, ini adalah owner dari perusahaan besar ini. Padahal saya tahu, saya kenal, dia hanya manajer, salah satu manajer di situ ya. Dikala orang yang tidak tahu memperkenalkan dia, oh dia di owner. Dia cuma senyum-senyum, dia tidak membantah, ya. Berarti dia menerima hal itu, padahal sebetulnya tidak, bukan ya. Dia tidak bilang iya, tetapi tidak membantah, dia hanya senyum-senyum, manggut-manggut. Jadi di sini juga menyatakan dia orang Kristen dan rajin persekutuan doa. Jadi tantangan-tantangan seperti itu, even pendeta atau pengurus gereja bisa jadi menerima tantangan seperti itu, dan kita juga kalah di dalam mempertahankan iman kita, kejujuran kita dalam hal ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita juga belajar mengendalikan emosi. Itu juga emosi juga orang-orang yang rendah hati lebih bisa tahan emosi saya kira daripada orang yang tinggi hati. Ya, emosional itu karena tinggi hati. Ada ayat dikatakan Amsal 18 ayat 12, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Jadi kita juga lebih baik lagi untuk bersikap rendah hati. Tentunya tidak mudah ya, hari lepas hari kita berusaha ke arah sana. Bapak Ibu, kedua, kesetiaan pada panggilan. Ini kira-kira pesan-pesan moral, kita harus rendah hati dan kita harus setia kepada panggilan Tuhan. Ada cerita inspirasi ya, seorang ibu, pendeta sudah bilang, ibu ayo ibu aktif di gereja ya, dia salah satu jemaat di sana, ayo ikut aktif di gereja, ibu nanti untuk terima tamu di depan ya. Saya nggak mau, dalam hati dia kali ya, enggak Pak, saya masih sibuk, ditolak-tolak. Ayo cewek-cewek, anak-anak ibu ikut menjadi guru sekolah minggu. Wah, mereka sibuk kuliah dan lain-lain. Akhirnya itu dia tidak setia kepada panggilan. Padahal sudah dipanggil oleh pendeta, sudah diajak, tetapi ada aja alasan-alasan sibuk. Itu juga termasuk cobaan dan godaan apabila kita setia kepada panggilan. Tentunya Bapak Ibu Saudara, siapa sih yang nggak senang dipuji? Di sini juga puji-pujian kadang-kadang menjadi awal dari kesetiaan panggilan. Kalau mungkin dipanggil untuk sebagai apa, dia oke, saya terima. Tetapi kalau cuma hanya sebagai terima tamu, dia nggak mau. Itu juga
kita kadang-kadang mesti mesti tahan hati untuk hal-hal seperti itu sebagai anak-anak Tuhan. Itu godaan-godaan kecil, tetapi itu juga boleh menjadi besar di dalam jarak kita dengan Tuhan, kesetiaan kita dengan panggilan Tuhan. Marilah kita tetap taat setia kepada panggilan Tuhan di dalam menjalankan kehidupan kita dimanapun kita berada. Dengan profesi apapun kita selalu taat, rendah hati dan setia di dalam suara-suara Tuhan yang selalu mendengung, walaupun suara dunia lebih keras, tetapi kita lebih pasang kuping kita untuk suara-suara Tuhan daripada mendengarkan suara-suara dunia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita menjadi poin untuk mengarahkan orang-orang pada Kristus. Ini juga menjadi tugas yang mulia bagi setiap kita. Kita mengarahkan, tetapi di dalam melakukan ini adalah tugas utama kita, tetapi di dalam melakukan ini kita tentunya tidak mudah. Sulit ya, banyak hal yang dapat menjadi tantangan. Karena apa? Di dalam kita mengarahkan orang, tentunya kita lebih dulu menunjukkan siapa kita, baru kita boleh bawa orang. Kalau kita menunjukkan hal-hal yang tidak baik, kemudian bagaimana orang itu mau percaya bahwa dia anak baik, anak Tuhan tentunya ya. Dan walaupun kita mengajak banyak orang, tetapi kita juga memperkatakan hal-hal yang tidak baik. Suka gosip, suka ngomongin orang, itu bagaimana orang melihat kita sebagai anak Tuhan ya. Jadi kita juga belajar bagaimana memperkatakan hal-hal yang baik tentunya dengan perilaku yang baik sehingga orang bisa, wah, begitu loh anak Tuhan, saya mau ikut dia. Di mana sih gereja Ibu? Di sana. Ayo, boleh ke gereja. Kira-kira di dalam kita mengarahkan orang-orang, kita lebih dulu menunjukkan bagaimana sikap perilaku kita sehingga orang lain dapat mengikuti kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita menyiapkan jalan untuk Tuhan. Di dalam kehidupan kita, seperti Yohanes mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus. Kita dipanggil untuk mempersiapkan hati orang-orang lain agar supaya mereka menerima Kristus. Kita membicarakan tentang Tuhan Yesus tentunya dengan keberanian, dengan sopan tentunya, sehingga orang-orang mau untuk mengikuti kita dengan sikap perilaku kita yang baik. Hal ini juga tentunya perlu disiapkan beberapa hal. Kita memberitakan kebenaran tentunya. Jangan mulai dengan hal-hal yang negatif. Kita memberitakan kebenaran, kita mengundang orang untuk lebih bersemangat di dalam mendengarkan apa yang kita perkatakan. Hidup sederhana, kita berpusat pada Kristus, harus nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kira-kira hal-hal seperti ini yang harus kita pegang. Memberitakan kebenaran, hidup sederhana yang berpusat kepada Kristus, dan mengarahkan orang-orang kepada Kristus dan bukan kepada diri kita sendiri. Kadangkala di tengah perjalanan kita juga tergoda mengarahkan orang-orang, bukan mengarahkan ke sana, ke Kristus, tetapi hey, look at me. Sekarang media sosial begitu luar biasa sehingga akan kelihatan mana yang bilang look at Jesus Christ atau look at me. Kira-kira hal-hal yang seperti itu menjadi hal yang perlu kita lakukan. Kemudian ada lagi kita mengajak orang untuk bertobat ya. Memperbaiki diri orang lain. Ya tentunya dengan cara halus, panggil, ini pengalaman. Kalau kita mengatakan di banyak orang tentang kekurangan orang, minta dia bertobat, tentunya salah sekali. Dia tersinggung dan bisa bikin orang marah. Kita kumpul, panggil sendiri, 4 mata, sorry saya koreksi Anda begini-begini ya. Dengan halus tentunya, sehingga orang bisa menerima hal itu. Kemudian poin berikut, kita tentunya harus berserah kepada Tuhan. Karena Tuhan yang selalu
menyertai kita. Kita tahu, kita yakin bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup, yang selalu ada. Dia menguasai kehidupan kita hari lepas hari. Panggilan Tuhan meskipun harus kita berkorban, kita sampingkan keinginan-keinginan pribadi. Karena di tengah-tengah dunia ini godaan-godaan dan keinginan pribadi begitu banyak. Suara-suara yang mempengaruhi kita begitu banyak. Jadi kalau tidak kuat iman, tentunya saya sekali lagi, suara-suara dunia yang lebih terdengar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dengan kita merenungkan dan memahami akan Yohanes 1 ayat 19-28 ini, kita diingatkan untuk hidup dalam kerendahan hati, tetap taat dan setia kepada panggilan Tuhan, dan menjalankan kehidupan kita sebagai saksi-saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, Maha Besar dan penuh kasih, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih. Kami telah dijamah dengan firman-Mu yang hidup itu, yang mengingatkan kami untuk tetap konsisten dengan apa yang Tuhan inginkan, sesuai dengan firman Tuhan yang sering dan setiap kali kami bacakan. Tuhan, biarlah pimpinan Tuhan tetap, agar supaya kami boleh tetap taat dan setia, tetap rendah hati, dan dapat menjalankan fungsi profesi kami masing-masing sesuai dengan firman Tuhan. Tuntunlah kami Tuhan, agar kami tetap berjalan di jalan kebenaran. Terang Tuhan kiranya mengiringi kami, sehingga kami pun dapat menerangi orang-orang di sekitar kami untuk dapat mengenal Tuhan kami melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, sekali lagi mengampuni segala dosa dan salah kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan merespon firman Tuhan dengan memuji Tuhan, besar dan ajaib karya-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah, besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah
kita satu di dalam doa syafaat. Segala puji dan hormat kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu Tuhan, karena Engkau selalu baik di tengah-tengah kehidupan kami, khususnya di tengah-tengah jemaat persekutuan di tempat ini. Tuhan, pada siang hari ini kami sehati berdoa untuk negara dan bangsa Indonesia yang tercinta. Kami berdoa untuk Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran. Tuhan, biarlah Tuhan yang memimpin negara dan bangsa Indonesia ini yang kami cintai, agar supaya tetap berjalan di rel Tuhan, di jalan kebenaran. Kami berdoa Tuhan, biarlah seluruh jajaran kabinet merah putih, kiranya tetap dapat konsekuen memimpin bangsa Indonesia ini, agar supaya tetap takut akan Tuhan dan yakin dan percaya bahwa Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya. Biarlah bangsa Indonesia yang takut akan Tuhan boleh tetap berdoa untuk kesejahteraan rakyat dan bangsa Indonesia. Kami juga berdoa untuk keamanan Polri dan TNI yang sebagai garda depan untuk menjaga keamanan di negeri ini. Tuhan, biarlah apa-apa yang mereka akan lakukan di dalam program, bahkan di tengah-tengah lapangan fungsi tugas mereka, biarlah mereka bekerja dengan sungguh-sungguh untuk menjadi pengaman, untuk menjaga keamanan bangsa dan negara Indonesia ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk perdamaian dunia, di mana di sana sini terjadi permusuhan, peperangan, bahkan luar biasa di garis Gaza sana Tuhan, begitu banyak korban manusia. Tetapi kami panggil Engkau Bapa, biarlah Tuhan yang membawa perdamaian, khususnya juga di Ukraina, Rusia, dan Israel, di negara-negara Timur Tengah yang selalu terjadi kerusuhan, peperangan, bahkan bencana alam yang terjadi di mana-mana juga. Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau yang mengendalikan semua ini. Oleh sebab itu kami berdoa, biarlah Tuhan juga menjauhi bencana alam di Indonesia. Tuhan, biarlah kami boleh lebih tenang, aman, dan damai di dalam negara dan bangsa Indonesia yang kami cintai ini. Ya Tuhan, kami kembali berdoa untuk jemaat persekutuan di tempat ini. Biarlah ada jemaat yang sakit atau dalam masa-masa pemulihan, biarlah Tuhan Yesus yang datang jamah satu persatu. Ibu Endang Sujarjono, Ibu Adriana, Ibu Ratna Hutauruk, Ibu Duta Anggreni, Ibu Sukesi, yaitu ibunda dari Ibu Ursula, Bapak Waldemar Nainggolan. Tuhan, kami percaya Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Biarlah Tuhan menjamah setiap mereka, menjamah memberkati obat-obatan yang mereka pakai, agar supaya mereka boleh mendapat kesembuhan, mendapat kekuatan yang dari Tuhan, dan dapat pemulihan dengan sempurna. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk jemaat yang di dalam pergumulan-pergumulan hidup di tengah-tengah dunia ini yang begitu banyak tantangan, baik faktor ekonomi, pekerjaan, bahkan hal-hal di tengah-tengah keluarga, tantangan di dalam mencari teman hidup dan lain-lain. Tuhan, biarlah Tuhan yang adalah kekuatan di dalam kehidupan kami, Engkau yang dapat memulihkan setiap pergumulan, Engkau menolong menguatkan sehingga mereka mampu melewatinya dengan baik bersama Tuhan. Kami berdoa juga bagi jemaat yang usia emas, usia-usia lansia, usia-usia yang luar biasa yang Tuhan berikan. Biarlah Bapa Sorgawi memberikan mereka kesehatan dan tetap bersemangat
di dalam menjalankan kehidupan-kehidupan di usia-usia emas ini. Kekuatan hanya dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk para pelayan-pelayan di GKOI Persekutuan di sini, khususnya Gembala Sidang, yaitu Ibu Pendeta Riana yang hari ini bertugas di Jemaat Maranatha. Tuhan, biarlah Engkau bersama dengan Ibu Pendeta Riana agar supaya pelayanan hari ini boleh membawa sukacita bagi jemaat maupun kepada Ibu Pendeta sendiri, dan tetap dalam perlindungan Tuhan kembali ke tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun. Kami juga berdoa untuk para majelis di tempat ini, bahkan aktivis-aktivis, agar supaya dapat bekerja dengan sungguh-sungguh, dapat menyatu hati untuk dapat berjalan bersama di dalam bekerja sama di tengah-tengah aktivitas-aktivitas GKOI Persekutuan di sini. Terima kasih Tuhan, tentunya dibutuhkan kesatuan hati dan terutama kerendahan hati. Kami juga berdoa untuk Pendeta Ronald Manalu dan seluruh MPS yang ada di tengah-tengah GKOI tingkat sinode. Tuhan memberkati berbagai problem yang mereka hadapi, biarlah Tuhan juga yang menyelesaikan setiapnya. Kami berdoa biarlah para hamba-hamba Tuhan di dalam MPS ini memiliki satu hati, kembali lagi dengan kerendahan hati dapat menjalankan pekerjaan-pekerjaan program-program sinode GKOI dengan luar biasa. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk yang berulang tahun minggu ini, yaitu Saudara Rafael Juan Gultom pada tanggal 16 Januari. Tuhan, Engkau yang memberikan usia yang baru buat Rafael, biarlah Tuhan yang memimpin perjalanannya di dalam usia yang baru ini. Tuhan memberkati apa-apa yang dia lakukan, biar semua berkenan di hadapan Tuhan dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Tuhan memberkati dia dengan lebih heran lagi. Terima kasih Tuhan. Kami juga tetap mendoakan lingkungan gereja, yaitu RT 01 dan RW 06B dalam lingkungan di mana gereja ini berada. Sekali lagi Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan yang selalu menyertai gereja ini. Tuhan memberikan keamanan, Engkau menjamah setiap jemaat, Engkau menjamah setiap orang-orang yang ada di sekitar lingkungan ini, agar supaya tetap semua setia dan dapat menjalankan dengan baik. Keamanan di lingkungan ini boleh terjamin sehingga jemaat boleh beribadah dengan tenang, aman, karena ada Tuhan di dalamnya. Terima kasih Tuhan Yesus, begitu banyak yang kami sampaikan, tetapi kami percaya Tuhan Maha Tahu. Terima kasih Tuhan Yesus. Itulah doa syafaat kami yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Berilah kami pada hari ini akan kami yang secukupnya, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami pada pencobaan, lepaskan kami daripada yang jahat. Kau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Baik, mari kita persiapkan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Amsal 3 ayat 9-10 berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Baik, sementara kantong kolektor diedarkan, kita akan menaikkan pujian Kuberi Persembahan.
Juru selamatku. Oke, nggak apa-apa Keana, yuk diulang Keana. Beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Baik, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau bawa persembahan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kesempatan yang baik. Kami boleh membawa persembahan kami. Kami boleh bawa ucapan syukur kami Tuhan. Kami tahu ini tidak ada artinya. Biarlah benda mati ini Tuhan boleh dipakai untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terlebih Tuhan, terimalah hati kami yang melimpah dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah memberi, bersama-sama kita katakan amin. Mari tetap berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini sambil kita kasih salam dulu kanan kiri 5 orang. Katakan Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan tutup ibadah kita dengan pujian Kita Dipilih. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Kasih tahu kanan kiri, kamu dipilih. Kamu dipilih dari segala. Kasih tahu, katakan kamu dipilih jadi umatnya. Kamu dipilih
dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah dan pujian kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kembalilah ke dalam kehidupan sehari-hari, tetap rendah hati, taat dan setia melakukan firman Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu untuk bersaat teduh. Baik Bapak Ibu, saya tambahkan beberapa informasi. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Ibu Pendeta Deti Korengkeng. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Ibu dan keluarga. Kemudian yang kedua, saya juga mengucapkan terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu yang sudah hadir beribadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara. Jangan lupa minggu depan hadir kembali, ajak keluarga dan saudara kita. Dan diinformasikan pada hari ini Ibu Pendeta Riana Manjadewi melayani di GKOI Maranatha dalam rangka pertukaran mimbar GKOI. Dan ibadah PKM itu diadakan minggu depan, hari Minggu sore tanggal 26 Januari jam 5 sore dengan tema YKY, Yakin Kenal Yesus. Pelayanan firman dilayani oleh Bapak Pendeta Anton Angkau STH. Jadi teman-teman pemuda, keluarga muda, yuk sama-sama hadir Minggu sore minggu depan. Kemudian pengurus komisi, ya, ketua komisi untuk bisa segera menyerahkan rencana program kerja tahun 2025 selambat-lambatnya minggu depan tanggal 26 Januari, ya. Jadi ketua-ketua komisi untuk menyerahkan program kerja 2025 ya beserta anggarannya disubmit ke gereja tanggal 26 Januari minggu depan ya. Oke. Kemudian berikutnya bagi saudara yang rindu melayani ya sebagai guru sekolah minggu ya,
atau juga singer yang punya talenta bernyanyi, kemudian saudara yang rindu melayani multimedia juga di belakang, dipersilakan mendaftarkan diri ke Majelis GKOI Jemaat Persekutuan, ya. Bukan hanya saudara, jadi kalau ada saudara atau adik atau kakak atau sepupu atau keponakan yang mungkin tidak melayani di mana-mana, tetapi mereka punya talenta menyanyi, punya talenta mengajar, ya, punya talenta untuk multimedia, komputer, mohon bisa dilibatkan dalam pelayanan di tempat ini. Kami sangat membuka lebar kesempatan pelayanan untuk Bapak Ibu dan seluruh rekan keluarga saudara. Kemudian sakramen baptisan dilakukan setiap awal bulan. Jika Bapak Ibu rindu mendaftarkan atau membaptiskan putra-putrinya, bisa mengambil form pendaftaran dan melengkapi administrasi karena akan diwartakan ke jemaat 2 minggu sebelumnya. Oke, kemudian yang terakhir panitia Natal setelah ibadah ini mohon kumpul panitia Natal 2024 ya. Oke, demikian tambahan warta minggu ini. Selanjutnya dapat dibaca di lembaran warta jemaat yang disediakan di meja depan. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Dari segala bangsa kita dipilih jadi umatnya, kita dipilih dan dikudus